Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar-kabari Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa kita semuanya telah mengenal doa ini dan masyhur dan ma'ruf, yaitu doa untuk kedua orang tua kita. Apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Ini doa yang kita wajib kita lantunkan dan kita lakukan di setiap hari agar kita termasuk orang yang berbakti sama orang tua kita. Nah, di dalam perkara ini yang perlu kita harus garis bawahi adalah ketika kita sudah berkeluarga. Tak kala kita sudah berkeluarga, maka kewajiban kita sebagai seorang suami, kita adalah anak laki-laki dari siapa? Dari orang tua kita. Maka surga dan ridhonya Allah itu masih ada pada orang tua kita, baik kita sebelum menikah maupun sesudah kita menikah. Jadi surga dan ridhonya Allah masih Allah Subhanahu wa taala titipkan di kedua orang tua kita, meskipun kita sudah menikah. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan sebelum dia menikah, ridhonya Allah, surganya Allah, Allah titipin sama orang tuanya. Tapi tak kala mereka sudah, seorang perempuan ini sudah menikah dan walinya yaitu orang tua lakinya telah ijab kabul, ya, sama seseorang pria pilihannya, maka ketika ijab kabul tersebut, maka ridhonya Allah dan surganya Allah titipin sama siapa? Sama dia punya suami. Jadi beda ya. Kalau suami, ridhonya Allah dan surganya masih tetap sama orang tuanya. Tapi kalau si istri, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala titipkan ke mana? Ke suaminya. Maka ketika seorang suami tahu bahwa dia harus berbakti sama orang tuanya, maka ketika itu dia wajib berbakti. Ya, kan permasalahan di masyarakat kita ini banyak yang timbul Timbul kalau misalnya udah berumah tangga, bingung nih. Misalnya orang tua punya pendapat begini, A, tapi istri kita punya pendapat B. Kita bingungnya apa? Bingungnya kita di sini adalah apa? Kita mau ikutin yang mana nih? Ini orang tua kita, ini istri kita. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ente sebagai seorang suami, maka tak kala ente lihat itu ente punya orang tua punya pendapat baik, ya, ada beberapa syarat nih yang harus kita ikutin. Orang tua kita nih pendapatnya baik, ya. Pendapat yang pertama, tidak mengajak kita kepada kemusyrikan, tidak mengajak kita ke maksiatan. Maka wajib kita ngikutin orang tua kita, ya. Meskipun misalnya istri kita misalnya punya pendapat B, padahal kan kita di dalam rumah tangga, ya alhamdulillah, ya kita kan selalu bermusyawarah nih. Maka tak kala ada seorang orang tua yang menginginkan kita berpihak kepadanya dan itu masih baik dan tidak menyekutukan Allah dan tidak bermaksiat, maka kita wajib ngikutin pendapat orang tua. Karena apa? Karena datang dari hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Innal jannata tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Kita tahu telapak kaki ada di mana? Di bawah. Berarti nih surga maksudnya apa nih? Maksudnya, ya, yang di bawah telapak kaki biasanya apa? Tanah. Berarti kita ini selaku apa? Selaku anak tuh bagaikan tanah, diinjak sama orang tua kita. Maksudnya diinjak, ya kita bagaimana? Maksudnya kita diinjak, ya kita harus ikutin orang tua kita selama itu tidak menyekutukan Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika ente, ya, masih patuh kepada orang tua ente, khususnya bagi suami, ya,
apapun perkataan orang tua ente, selama itu tidak bermaksiat dan tidak menyekutukan Allah SWT, di situ ada nilai keberkahan dan di situ ada jihad. Apa itu jihad? Jihadun nafs. Jadi kita punya hawa nafsu, kita ngikutin orang tua kita. Mudah-mudahan dengan tersebut hidup kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.